Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna hadha minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Bil khusus marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat sehat wal afiyah, nikmat hidayah wa taufik, serta nikmat Islam wal iman. Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, keistiqomahan, bisa kembali duduk berkumpul di majelis di rumah yang insyaAllah kita yakin pada saat ini diturunkan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa orang tua kita diampuni Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain ila an qala al-majlisul khamis wal 'ishrun fi fadilati Rajab. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bagian ke-25 mengenai bab keutamaan bulan Rajab. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah 12 syahran fi kitabillah. Benar kan? Ya, 12 syahran. Hah? Tidak ada lafzul jalalah ya? Oh, tidak ada, berarti kurang. Nah, yang nyetaknya berarti, yang nyetaknya ngantuk. Nah, jadi di situ ada kurang lafzul jalalah. Inna 'iddatash shuhuri 'indallah, sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah 12 syahran fi kitabillah. Ya, jadi jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ya, di dalam ketetapan Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 12 bulan yang kita kenal dengan bulan Hijriyah. Ya.
yang diawali dengan bulan. Nah, kira-kira kalau bulan Hijriah ini hafal nggak? Ada bagian. Nah, jadi harus hafal bulan Hijriah. Ya, jangan Masehi aja yang hafal Januari. Januari sampai Desember hafal. Bulan Arab yang lebih penting. Ya, bulan Hijriah. Nah, jadi jumlah bilangan bulan itu ada 12, dimulai dengan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Idul Fitri tidak ada. Idul Fitri itu Syawal. Nah, jadi 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Minha, dari 12 bulan yang sudah disebutkan tadi, arba'atun hurum, terdapat 4 bulan yang haram. Ya, hurum bisa diartikan mulia. Ya, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia. Ya. Dzalika dinul qayyim. Ya, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Fala tadhlimu, maka jangan kalian menganiaya, berbuat zalim, fihinna, di dalam 4 bulan tersebut, anfusakum, diri kalian. Ya, jangan berbuat zalim. Berbuat zalim di sini artinya melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri, baik itu merugikan urusan dunia ataupun merugikan urusan akhirat, terutama merugikan urusan akhirat. Ya. Artinya jangan bermaksiat. Ya. Wa qatilul musyrikina kafatan, dan perangilah, kata Allah, orang-orang musyrik semuanya. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka menyerang kalian, memerangi kalian semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi di dalam surat At-Taubah tadi disebutkan bahwasanya dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang terhormat, mulia. 3 bulan berdekatan, ya, atau bersambung, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, dan yang satunya itu terpisah, yaitu bulan Rajab. Para ulama mereka mengatakan, ya, di antaranya para ulama yang menafsirkan ayat ini, maksud daripada bulan tersebut dinamakan Ashhuril Hurum, bulan-bulan yang haram, anna ta'ata fiha aktsaru thawaban, bahwasanya ketaatan, amal kebaikan yang dilakukan di bulan-bulan mulia ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, bila kita melakukan ketaatan, melakukan amal baik, maka pahalanya besar. Ya, pahalanya besar.
bisa dilipat gandakan oleh Allah. Dan sebaliknya wal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Maksiat, pelanggaran yang dilakukan di 4 bulan yang mulia ini, maka siksanya lebih dahsyat daripada bulan-bulan yang lain. Ya, bukan berarti di bulan lain boleh bermaksiat. Ya, bermaksiat melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah di setiap bulan, di setiap hari, di setiap waktu, di setiap menit, ya, diharamkan, tidak diperbolehkan. Nah, Allah menekankan terutama jangan berbuat zalim untuk diri kita sendiri di 4 bulan ini. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab harus lebih hati-hati. Ya. Nah, di antara 4 bulan tersebut, yang alhamdulillah pada saat ini kita telah masuk di bulan mulia itu, bulan Muharram. Disebutkan di dalam salah satu riwayat, Nabi Muhammad ketika beliau datang ke kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi melakukan puasa. Nabi bertanya, kenapa kalian puasa? Mereka menjawab, kami berpuasa karena bersyukur, ya, atas keselamatan Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi mengatakan, kami lebih berhak daripada kalian untuk berpuasa. Ya. Kami lebih berhak untuk berpuasa. Sehingga Nabi memerintahkan ketika datang bulan Muharram untuk memperbanyak puasa. Ya. Hukumnya sunnah. Ya. Jadi tergantung aja, terserah kita. Puasa. Kada sanggup, kada usah puasa. Ya. Yang puasa di bulan Muharram, yang puasa sunnah, jangan menghina orang yang kada puasa. Ya. Nah, tentang puasa, ya, hari Asyura puasa, lihat kawan makan bubur ayam, singgungnya. Ya, ini orang hari Asyura sunnah puasa, pahalanya ganal. Ya, orang yang puasa Asyura itu kan keburukannya yang tahun lalu itu diampuni setahun. Ya. Nah, jadi puasanya itu untuk kita sendiri. Ya, bisa puasa. Ya. Kalau ada orang yang kada puasa, jangan dihina. Ya, enggak. Nah, ya. Apalagi yang berkumpul mengolah bubur Asyura, enggak ada dimakan saya. Ada dimakan diantari orang 5 mangkok. Ya, nunggu maghrib kada nyaman lagi. Jadi tergantung kita. Puasa. Ya. Nah, disebutkan bahwasanya afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Paling utamanya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan-bulan yang hurum ini atau di bulan Muharram. Ya, paling utamanya. Begitupun sholat sunnah. Paling utamanya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Ya. Nah, Nabi SAW ketika beliau sampai di kota Madinah melihat orang tadi dalam keadaan puasa dengan alasan kami bersyukur atas keselamatan Musa dari kejaran Fir'aun.
kami lebih berhak, kata Nabi Muhammad. Maka beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Di 10 Muharram ini banyak kejadian. Ya. Di antaranya diciptakan Nabi Adam. Ya. Kemudian dikeluarkannya Nabi siapa? Yunus dari ikan apa? Hah? Ikannya ikan apa? Ikan paus. Lain ikan aruan. Kemudian kembalinya pandangan atau penglihatan Nabi Yakub alaihi salam. Setelah sekian lama beliau mengalami buta atau tidak bisa melihat. Ya. Nah, penglihatan beliau dikembalikan oleh Allah di hari Asyura. Ya. Kemudian diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api. Ya, banyak kisah-kisah yang lain, kejadian-kejadian yang terjadi di 10 Asyura. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang sekarang ini berada di bulan Muharram, besok tanggal 9 hendak puasa, bismillah. Ya. Kada kuat puasa, kada usah puasa. Puasa esok. Sahur jam 3. Sekalinya bangun jam 9. Jam 3 sahur, subuh lewat. Nah, itu tadi, jangan sampai mengejar yang sunnah tapi menyebabkan kita lalai dengan yang wajib. 10 Asyura hari Minggu. Ya. Di situ banyak sekali amalan-amalan yang diajarkan oleh para ulama kita. Yang mana ajaran tersebut jelas bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya apa? Di antaranya itu meluaskan atau melebihkan uang belanja kepada istri. Ya. Dalam salah satu riwayat di dalam kitab Syu'abil Iman yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, man wassa'a ala iyadihi wa ahli, barang siapa yang meluaskan untuk keluarganya, untuk istrinya, fi yaumi Asyura, di hari Asyura, wasa'allahu alaihi fi sa'iri sanatih, maka Allah akan luaskan untuknya setahun. Ya. Kalau umpamanya kita sekali aja, Asyuranya aja, ya, 10 Muharramnya aja. Nah, di situ tausi'atu 'alal iyal itu artinya meluaskan. Bisa diartikan menu makan kita. Diistimewakan di hari Asyura. Umpamanya Senin tempe, Selasa tahu, Rabu talu, ya, Kamis puasa Kamis, Jumat pas ada tahlilan. Ya. Nah, ada usaha. Pas bertepatan di hari Asyura 10 Muharram agak dibedakan.
beli apa kah? Beli daging kah? Daging kambing kah? anak harus Ayam. Atau anak bini tadi diajak makan keluar. Hari itu aja. Nah, kayaknya hari Senin kembali ke pengaturan awal. Setahun sekali. Wassa'allahu alaihi fi sa'iri sanati. Allah akan luaskan bagi orang tersebut baginya selama setahun. Ya, artinya orang tersebut akan diberikan kemudahan di dalam urusan rezeki. Kenapa? Karena menyenangkan hati anak bini. Ya, anak bini itu pas diajak makan keluar. Anak-anaknya tadi dibawa sama bini. Kita makan wong sulu. Namanya bini tadi. Bayar masing-masing. Nah itu cuma di 10 Muharram. Umpamanya bawa makan ke rumah orang Solo. Tawar diminum. Makan apa biar? Pilih aja sendiri. Anak-anak pilih sendiri. Ya, kalau anak bini lagi makan ya pura-pura gue sih. Ujungnya kulik. anak keluar lagi. Nah itu cuma sekali itu aja. Atau dibawakan oleh makanan. Ya, artinya menyenangkan. Ya. Nah kalau sudah yang ada di dalam rumah itu senang, ya bahagia. Insya Allah urusan itu lancar. Tapi kalau udah yang dalam rumah nih melangut, ya, selesai lah. Selesai. Dia berdoa tuh kayak kata Islam gitu. Apalagi yang dalam rumah tadi kena tekanan batin, mendoakan laki itu rasa tuhuk sudah. Ya. Nah, di dalam kitab Kanzun Najah, di situ ada beberapa amalan. Wa minal matlub, di antara sesuatu yang dianjurkan ketika kita berada di 10 Muharram, as-salatu wassalam. Ya, berbanyak sholat atau berbanyak doa. Sholat bisa diartikan doa. As-salah lughatan ad-doa. Ya, wassalam menebarkan salam. Yang ketiga silaturrahim. Ya. Yang keempat sedekah. Yang kelima al-ightisal, mandi. 6 al-iktihal. Apa ya Pak? Tapi jangan ganal-ganal. Ya, itu kan sunnahnya. Kemudian yang ketujuh waziyaratu alim. Berziarah kalau ada orang alim, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Ya, kalau datang ke rumah orang alim yang masih hidup, ya jangan datang aja. Kandangannya juga dibawakan. Kayak lambang ada orang alim tadi, nggak bawa apa-apa, bekesah lagi. Balik pulang. Waziyaratu alim. Wa iyadatu marid, menjenguk orang sakit. Datang itu nah Bayangkara, rumah sakit Ulin kan. Kemudian wa mas'u ra'sul yatim, mengusap kepala anak yatim. Nah ini kan biasa kita lakukan di 10 Muharram. Ngusap jangan cuma ngusap, paham-paham. Yang mengusap sih nah paham-paham. Kekanakan tuh tawas dia ngangkat kopiahnya. Mau diputar ke sana. Telapak tangan. Ya, dengan dalil orang yang mengusap kepala anak yatim, maka telapak tangan yang tersentuh rambut maka dihitung satu kebaikan. Mau diputarnya terus. Udah boleh. Jadi tekanul
Ya, si anak yatimnya kena senang. Datang jauh-jauh. Bubur Rasulullah kan ada. Hasil dia lagi ya. Rasul yatim, mengusap kepala anak yatim. Ini amalan yang sangat luar biasa. Ya, amalan yang sangat luar biasa. Nah, dalam riwayat disebutkan, man masaha ala ra'si yatimin rahmatan. Siapa yang mengusap kepala anak yatim, ya, mengusapnya itu dengan rahmat, sayang. Sekalipun yatim tadi lain keponakannya, orang lain, tapi kita memandang ini anak adalah anak yang disayang Nabi. Ya, anak yatim itu disayang Nabi Muhammad. Dan orang yang menyenangkan hati anak yatim, ya, kata Nabi, kahatain, nanti di sorga lawan aku para kaya ini, kata Nabi Muhammad. Ya, bergandengan lawan Nabi. Mengusap kepala anak yatim dengan rahmat kasih sayang, kata Allahu lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanah. Allah tulis bagi orang tersebut setiap rambut yang terkena tangannya itu satu kebaikan. Ya, jadi kalau yatim tadi hendak lari sudah muyak, kena dulu. Atau tangan dua. Wa maha anhu bi kulli sya'ratin sayyi'atan. Ya, dan dihapuskan bagi orang tersebut dengan setiap satu rambut satu keburukan. Wa rafa'a lahu bi kulli sya'ratin darajah. Allah angkat, ya, setiap rambut yang tersentuh tangan tadi satu derajat. Ya, menyenangkan hati mereka. Nah, jadi kalau bisa, kalau ada satu tempat yang 10 Muharram itu berolah bubur tadi, kalau bisa, ya, berolah bubur Asyura. Nah, dipanggil mana anak yatim yang kita tahu di kampungnya, sudah datang. Ya, dia belum berapa, 10.000 aja udah senangnya luar biasa. Nah, apalagi 100.000. Nah, senang hati mereka. Diriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abi Darda beliau mengatakan ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad, fasyaka ilaihi qaswatal qalbi. Laki-laki tersebut datang mengeluh kepada Nabi, ya, hatinya ini keras. Ya, hati keras, tidak bisa mendengar kebaikan, tidak bisa dengar nasihat, hendak beribadah itu susah. Ya. Walhasil keras hatinya. Ya, batu deh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepada laki-laki tersebut, in sarraka ayyalina qalbuka, jika engkau ingin, ya, hatimu menjadi lembut, famsah bi ra'sil yatim wa at'imhu, usaplah kepala anak yatim dan beri makan. Ya, usap, kasih makan. Ya, kasih makan itu kan bisa diartikan makanan tak ada. Apa yang bisa dia dapat untuk beli makanan? Berarti mentahnya. Nah, bisa makanannya kasih mentahnya. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan kepada laki-laki tersebut, wa at'imhu min ta'amik, beri dia makan dari makananmu. Artinya diajak makan ke rumah kah, ya. Yalin qalbuka, maka hatimu akan lembut, wa tadraka hajatuka. Dan selanjutnya kata Nabi, selain hatimu akan dilembutkan oleh Allah,
dengan keberkahan anak yatim ini, hajat-hajatmu, keinginan-keinginanmu itu lebih cepat dikabulkan Allah. Ya. Anak yatim. Anak yatim itu kalau ngangkat tangan berdoa tidak ada hijab. Tapi yang belum balik, ya, yang belum balik nggak boleh. Yang sudah balik itu lain yatim lagi. Ya. Yatim itu artinya anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ya, kalau ibu apa namanya? Piatu. Tambah lagi dia memang dua-duanya nggak ada. Ya. Nah itu untuk kita meresapi, membayangkan. Ya, ketika melihat anak yatim tuh kita membayangkan kayak apa seandainya posisi seperti itu terjadi pada kita punya anak. Nah, ketika kita sayang lawan mereka, perhatian lawan mereka, akhirnya kalau umpamanya anak kita jadi yatim, akan ada orang yang perhatian. Ya, makanya yang paling perhatian dengan anak-anak yatim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mashu ra'sul yatim wa tausi'atu 'alal 'iyal. Kemudian yang tadi meluaskan untuk keluarga. Untuk anak bini tadi biasa ngasih belanjaan buat masak makan 50 naiki 55.000 dah apa? Naik. Ada lebihnya sedikit. Ya, jangan diturunin. Ya. Biasa jurung 30 jadi 15.000. Ya, jadi dilebihkan sedikit. Ya. Dan yang begini jangan menuntut gara-gara dengar kayak ini besok hari Minggu lagi. Tausi'atu 'alal 'iyal. Jangan lagi kena hari Minggu paham apa? Buat kanakan makan ini. Di pengalikan dia juga makannya. Minggu pengantinan. Minggu pengantinan bawa ke pengantinan. Ya. Tapi cari pengantinan yang agak makanannya nyaman. Ya. Umpamanya ada orang pengantinan yang di hotel-hotel, apa bawa masuk gitu. Wa taglimul adhafir. Kemudian di 10 Muharram juga dianjurkan untuk memotong kuku. Ya, bukan cuma 10 Muharram. Nah, sekalipun apa namanya nih, Asyura itu jatuh pada hari Minggu. Ya, yang disunahkan motong kuku itu kan Senin, Kamis, Jumat. Ya. Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu jangan. Ya, jangan motong kuku di hari itu. Ya. Senin, Kamis, Jumat. Senin kalau bisa Senin sore, Kamis sore. Nah, kalau Jumat kalau bisa sebelum sholat Jumat. Ya. Nah, hari yang lain hindari. Nah, kecuali yang seperti ini. Karena hari Asyura dianjurkan untuk memotong kuku sekalipun bertepatan dengan hari Minggu. Seperti puasa Tasu'a, misalkan Tasu'a Sabtu. Ya. Kalau di bulan-bulan biasa puasa hari Sabtu tidak boleh, makruh. Ya. Atau puasa hari Jumat makruh, kecuali disambung Jumat Sabtu. Ya. Karena hari Sabtu nih Anda berpuasa, sambung hari Minggu. Tapi di sini Sabtunya itu bertepatan dengan hari Tasu'a. Ya, maka tetap disunahkan. Tidak tidak jadi makruh karena bertepatan dengan tanggal 9 Muharram. Nah, itulah tentang bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan berkah bulan yang mulia ini
dosa-dosa kita diampuni Allah, hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.